23 banjir. Bagaimana penjelasan Imam Al-Ghazali yang beliau sudah mengatakan bahwa di surat Al-Maidah bahwa kalau puasa dimulai hari Sabtu berdasarkan pengalaman beliau selama 13 tahun beruzlah jatuh malam 23. Meskipun banyak juga riwayat yang menjelaskan ada juga 25 dan 27. Kalau masuk di Arab Saudi itu 27. Ya, pengalaman saya dulu tahun 93 pernah umroh kemarin sampai lebaran 27 perlu pertama 25 lagi. Dan alhamdulillah di Belia ini mungkin lebih dari 5 tahun kita ini. 5 tahun. Jika begini ya, ada 5 tahun lebih. Alhamdulillah sudah tumbuh dengan keinginan dan semangat jamaah untuk menghidupkan malam-malam ganjil atau 10 malam terakhir. Dan saya lihat banyak masjid yang saya coba motivasi juga. Tadi saya sholat di masjid Batu Salam itu sholat rawatib pukul 3. Lumayan juga itu mos-mosan kalau kita, karena ada lama konten kan. Seperti kita yang lumayan memang alhamdulillah mereka juga sama dengan kita memulai, cuma tidak semarak masjid kita. Kita bersyukur mudah-mudahan sunnah ini berjalan terus. Nanti itu udah nggak ada. Sunnah ini kalau diamalkan generasi setelahnya ini yang mencontohkan kepada dalam tidak. Karena kata Nabi dan sunnah dan hasanah walau ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mencontohkan sunnah tradisi yang bagus, apalagi ini amalannya amalan yang memang mengamalkan ajaran Nabi, maka dia mendapatkan pahala dan pahala yang mengamalkannya. Bayangkan, sebaliknya kata Nabi, man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang memberi contoh buruk satu tradisi jelek, maksiat, ya, dilanjutin, dikatakan dia dapat dosa dan dia mendapat kiriman dosa dari orang yang mengamalkan. Makanya hati-hati bicara tentang sunnah ini. Kita berharap apa yang kita sudah perbuat di masjid ini adalah sunnah-sunnah yang baik. Yang sunnah-sunnah yang baik. Malam Jumat kita ada tahlilan, ada yasinan, kajian-kajian, itu sunnah yang baik. Andai kata pengajian sekarang nanti berganti ke depannya atau kita sudah nggak ada, tapi tradisi terus hidup, maka selama itu hidup, orang yang belum pernah terlibat membuat sunnah itu mendapatkan pahala meskipun dia mati, ya. Maka dari itu mudah-mudahan ini bagian dari sunnah hasanah yang kita amalkan. Baik, surat Hud namanya surat Hud ya, tetapi bisiknya ini luar biasa. Dia ada 7 juz 12. Surah Hud Makkiyah. Iya. Jadi suratnya lumayan panjang, tapi tidak panjang banget. Ini Makkiyah. Makkiyah itu artinya turun sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah itu berarti turun setelah Nabi hijrah. Itu teorinya begitu di umur tadi ya. Teorinya teori zamaniyah bukan makaniyah. Kalau zamaniyah itu ya waktu, kalau makaniyah tempat katanya mengatakan tempat. Ya. Tukna bi usul aqidah al-islamiyah wa tauhid, at-tauhid wa risalah al-ba'ts wal jazaa.
Dan surat Hud ini sebagaimana ciri khas Makkiyah, ya, itu berisikan akidah, tauhid, kerasulan, masalah kebangkitan dari kubur, pembalasan, dan kisah-kisah para nabi. Nah, itu, ya kan? Nah, kisah para nabi yang diangkat di surat ini dimulai dari Nabi Nuh. Kita lihat ya. Mulai masyaallah ini Bismillahirrahmanirrahim. Madzal fariqaini kal a'ma wal asam wal basir was sami' hal yastawiyani mathalan afala Tadakkarun. Perumpamaan dua kelompok orang yang mendapat hidayah, orang yang tidak mendapat hidayah, orang beriman, orang tidak beriman. Itu Al-Quran sebelum kita masuk ke kisah Nabi Nuh. Seperti kal-a'ma, orang buta dan tuli, itu orang tidak beriman. Digambarkan orang tidak beriman itu buta dan tuli. Orang buta dan tuli luar biasa, ya. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ya. Wal basir was sami, sedangkan orang-orang beriman seperti orang yang melihat dan mendengar. Ya. Jadi hal yastawiyani masalah tidak akan pernah sama. Ini pertanyaan kata para ulama istifham inkar. Ya. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Apakah keduanya sama? Tidak. Jelas. Buta tuli sama enggak? Tidak. Buta melihat, sama tuli mendengar, beda. Jauh. Yang satu aktif, yang satu pasif. Ya kan? Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Afala ta'tabiruna wa tatta'iduna. Ini menggambarkan kepada kita bahwa manusia itu dibagi dua golongan, beriman dan tidak beriman, beriman dan kafir. Maka dimulai dengan kisah Nabi Nuh di ayat 25. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi inni lakum nadhirun mubin. Kemudian Allah sampaikan di ayat 25 ketika menyampaikan nanti ini orang ada dua kelompok, beriman tidak beriman, seperti orang buta melihat, kemudian orang tuli mendengar dua. Ya. Sudah ketemu belum ayatnya nih? Ya, sudah. Jangan nggak ketemu karena ngantuk udah ya. Ngopi. Dan kami telah utus Nuh ila qaumi. Nah, saya coba buka di kitab Qasasul Anbiya. Nabi Nuh itu Nuh ibnu Lamik ibnu bahasanya agak susah. Manusia ibnu Khanum atau ibnu Idris. Jadi beliau itu dengan Nabi Idris kurang lebih dia cicitnya Nabi Idris. Idris itu ya kalau dilihat cicitnya Sis itu anak Nabi Adam. Nabi ya keturunan Nabi Adam yang menjadi Nabi itu Nabi Sis. Konon kabarnya Allah alam. Salah satu keturunan Nabi Sis itu ke daerah kita, daerah Indonesia, Jawa. Konon kabarnya. Sehingga ada yang mengatakan ya semuanya Nabi Adam sih. Cuma dari Nabi Sis itu ada putranya itu yang akhirnya melanglang buana sampai ke kepulauan Nusantara. Siswanto Ya. Itu yang pernah saya baca sejarah. Wa kana mauliduhu ba'da wafati Adam bi mi'ah sanah wa sitta wa ishrina sanah. Lahirnya Nabi Nuh ya itu jeda wafat Nabi Adam 120 tahun. 120 tahun. Adam meninggal 110 tahun baru lahir Nabi Nuh. Makanya dibilang tadi apa ya, jauh sekali ya jaraknya ya, antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihissalam.
Ya, jadi itu yang kenapa disebut Nabi Nuh? Ada yang mengatakan Nuh ini disebut karena dia sering menangis. Allah alam, ya, iya kan? Ada yang mengatakan dalam riwayat Ibnu Abbas karena baina Adam wa Nuh asyraf qurun. Kalau tadi 110 tahun, berarti berapa? Berapa abad? Hah? 1 abad. 120 tahun. 1 abad lebih. 1 abad 20 tahun. Nah, dalam riwayat Ibnu Abbas disampaikan karena baina Adam wa Nuh asyraf qurun. Ya. 10 abad. 10 tahun. Ini berbagai versi. Intinya antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam jauh. Nah, kenapa dimulai dengan Nabi Nuh? Karena sejarah manusia selesai dari Nabi Nuh ini. Ya, Selesai habis. banjir. Keturunan orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ya habis. Yang ada itu cuma orang beriman yang bareng dengan Nabi Nuh. Kita lihat di dialog Nabi Nuh sebelum dimusnahkan dunia ini ya. Paham sampai situ? Masih ngantuk apa? Enggak kan? Iya. Ya, kita ngaji itu lebih enak. Kalau ngaji Quran kan masing-masing kadang-kadang nggak nyambung ya. Waqad arsalna Nuhan ila qaumihi, ingatlah ketika kami utus Nuh kepada kaumnya, inni lakum nadhirun mubin, ya. Ay arsalna rasulan ila qaumihi ba'da an imtathal ardu bi syirkihim wa sururina. Nabi Nuh diutus oleh Allah ketika dunia ini penuh dengan kesyirikan dan kemaksiatan. Ya, kemaksiatan, kejahatan. Udah ini. Siapa yang pernah lihat film The Knock? Apa namanya? Saya lupa. Knock apa ya? Yang dibuat oleh sutradara dari Amerika. Bahtera Penyelamat. Kan disampaikan di situ versinya versi Taurat ya, Injil. Kalau kita mungkin versinya kita. Jadi udah penuh dengan kejahatan. Ini lakum nadhirun mubin. Ai bi anni mundhirun lakum wa mukhafin min adzabillahi illa mujrimu. Maka kata Nabi Nuh, aku memperingatkan kalian. Nadhirun mubin. Nadhir itu memberikan peringatan. Peringatannya dengan kata-kata, ya, dengan taklim. Jadi sebetulnya kalau mau kita berkaca setelah kenabian selesai, penerusnya itu ulama, kiai, ustadz, kiai, ulama itu nadhir, memberi peringatan. Ya, tentunya dengan kata-kata, dengan peringatan, ya, taklim dan seterusnya itu peringatan. Nadhirun mubin. Mubin di sini apa maksudnya? Min adzabillah. Peringatan dari azab Allah. Illam tu'minu, kalau kalian tidak beriman. Nabi Nuh ngomong kepada kaumnya, Allah ta'budu ilallah. Apa sih yang dipesankan Nabi Nuh kepada umatnya sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Nuh? Allah ta'budu ilallah. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Rasulullah beda pada tauhid. Artinya Allah mengutusnya dengan dakwah tauhid, mengesahkan. Ini akhafun alaikum, menuhankan Allah yang Maha Esa satu. Tidak ada yang sembah kecuali Allah. Itu intinya kita hidup itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Semata-mata aku tidak ciptakan, ya, jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepada Allah, tidak lain. Enggak ada. Kita memakmurkan dunia, ya, membangun dunia itu bagian dari melanjutkan risalah tauhid. Jadi semua pembangunan itu harus mengarah kepada tauhid. Nggak boleh pembangunan itu menghancurkan tauhid. Tapi terjadi kan nggak begitu ya. Pembangunan kecanggihan teknologi menjadikan orang jauh dari tauhid. Muncul Tuhan-Tuhan baru. Termasuk puasa nih. Mohon maaf ya, kita kan
Saya ingat betul omongan Syekh Allah Yarham, Syekh Muhammad Al-Ghazali, itu seorang ulama. Waktu saya kuliah di Mesir, sering saya ikut ya dakwahnya beliau, dan beliau juga banyak menulis buku. Kata beliau begini, kita itu ketika puasa Ramadan takut meminum setetes air, khawatir puasa kita batal. Tetapi di sisi lain kita tidak pernah takut melanggar, meminum hak orang lain. Tuh. Jadi kira-kira mana yang benar? Dua-duanya dijaga. Ibadah mahdoh kita jalan, tapi muamalah kita sama orang jalan. Bahasa lainnya apa? Soleh individual, ritual seimbang dengan soleh sosial itu. Jadi jangan kita jaga puasa kita, oke puasa kita jaga, jangan batal. Tapi di sisi lain kita harus ingat, nggak boleh kita itu meminum hak orang, merampas hak orang yang bukan hak kita. Termasuk zakat itu hak kita apa hak orang? Zakat itu hak kita apa hak orang? Hak orang. Hak orang. Keluarkan zakat. Terserah ya, kalau mau di masjid kita alhamdulillah, kalau enggak silakan, yang penting keluarkan itu. Ya, keluarkan. Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim, kata Nabi Nuh, sesungguhnya aku takut ya kepada kalian akan menimpa azab yaumin alim ya. Kalau kalian menyembah selain Allah, maka aku takut nanti terjadi azab pada hari yang sangat berat, sangat pedih. Faqala mala'ul ladzina kafaru min qaumi ay qala sada al-kubara min qaumi Nuh. Kemudian berkatalah para pembesar dari kaum Nabi Nuh. Nah ini pelajaran untuk kita. Kebanyakan orang-orang pejabat, ya, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang memiliki harta berlimpah, itu kan dalam hatinya itu dia merasa lebih tinggi dari orang. Itu manusiawi dari satu aspek. Itu godaan. Ya, selalu merasa lebih tinggi dari orang lain. Sehingga dalam gambar Al-Quran kebanyakan orang-orang kafir itu yang menentang dari kalangan pejabat, dari kalangan orang kaya, dari kalangan penguasa. Banyak yang diceritakan Al-Quran. Nanti kita lihat Nabi itu begitu. Malah di situ adalah para penguasa, pejabat, petinggi di kaumnya, orang-orang yang punya pengaruh. Kalau orang-orang kerocok-kerocok memang nggak ada. Saya nggak pernah baca nih Al-Quran ada orang kerocok-kerocok protes Nabi itu, nggak ada. Protes Nabi Hud nggak ada. Kebanyakan itu petinggi-petinggi. Ya, ini dia pelajaran buat kita. Kita harusnya negara kita pun kalau petinggi-petinggi begitu, jauh dari agama, jauh dari kesolehan, tidak mustahil juga akan menimpa kesulitan-kesulitan yang terjadi. Makanya kita mulai dari diri kita dulu, kita perbaiki diri kita, mudah-mudahan juga menjadi baik yang lain. Apa jawabannya? Waqala al-mala'u alladziina kafaru, berkatalah orang-orang ya pemimpin pembesar dari kaum Nabi Nuh yang kafir ini, la naraka illa basyaran mislana, kami hanya melihat kamu seperti manusia seperti kami biasa. Apa kelebihan? Kan gitu. Ya, biasa, nggak ada bedanya. Ay man naraka illa wahdan mislana la fadla laka alaina, tidak ada kelebihan kamu atas kami. Kenapa? Nabi Nuh kan orang biasa dia. Maksudnya apa? Nggak punya harta berlimpah Nabi Nuh. Sebagaimana baginda Rasul kita juga tidak berlimpah. Bahkan lebih cenderung orang menganggapnya papa, miskin. Itu sebabnya Nabi itu bilang, Allahumma ahyini wa amitni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku
dan matikan aku beserta orang-orang miskin. Miskin. Nabi itu doanya. Nabi itu doanya begitu. Maka bagi mereka yang mendapatkan harta berlimpah, cobalah beramal dengan harta. Karena ujian terberat orang itu di harta, dengan kedudukan jabatan. Orang nggak gampang. Dan sudah banyak contohnya. Nanti kita ketemu juga di kisahnya antara Qarun dengan Nabi Musa alaihi. Qala Imam Zamakhsyari yang menyampaikan dalam tafsir Al-Kasyaf wa fi ta'rifun bi annahum ahaqqu min al-hukmi nubuwah. Di sini kata Imam Zamakhsyari, omongan tertinggi dari kaum Nabi itu seakan-akan mereka mengklaim kamu kan seperti kami orang manusia, makan minum sama, tapi kan kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak punya pengaruh, kamu nggak punya harta, kamu nggak punya jabatan, kami dong yang lebih berhak menjadi Nabi, kan gitu logikanya kata Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari bilang begitu. Kenapa menentang ini orang-orang petinggi daripada kaum Nabi itu? Karena mereka merasa Nabi itu bukan siapa-siapa. Ngapain kamu ngomong-ngomong begitu? Ini ya memang cobaannya di situ. Yakinkan justru yang menantang itu orang-orang. Ya, wa anna Allah law arada yaj'alaha fi ahad min al-bashar la ja'alaha fihim. Seakan-akan kalau ya Nabi itu ada, utusan Allah itu ada, yang lebih berhak menjadi Nabi menurut mereka nih orang-orang petingginya kalangan kaum Nabi itu para petinggi, orang-orang kaya, pejabat, bukan Nabi itu melaporkan kan gitu ya kan. Wa man araka tabaka illa alladziina hum aradiluna, dan kami melihat orang-orang pengikutmu, ini petinggi, belum selesai ngomongnya. Kami melihat orang-orang pengikutmu itu orang-orang rendahan semua. Aradiluna. Luar biasa ya omongannya ini. Itulah orang berbuddha karena hawa nafsu, harta dan jabatan serta kekuasaan begitu. Jangan menjadi milik mereka yang lupa. Di sana di atas ada Allah. Menettabaka ila safalatun nas. Artinya apa? Yang mengikuti engkau ini, menganggap kamu Nabi, itu orang-orang rendahan, orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang susah. Ya. Qala fi tafsir wa innama wasafuhum bidzalika li faqrihim jahlan minhum. Ini disebut begitu karena orang-orang pengikut Nabi Nuh itu adalah orang-orang miskin fakir. Seandainya sekarang ada yang ngikuti ustadznya, kiainya, ulamanya, orang-orang berada, luar biasa, berarti dia mengalahkan kaumnya Nabi Nuh. Ya. Kalau ada orang kaya, pejabat, dekat dengan Allah, dengan jabatannya, dengan kekayaannya, yakinlah orang itu beruntung mengalahkan kesombongan ya daripada umat-umat terdahulu yang menantang para nabi. Bersyukur. Wa i'tiqadan bi anna syaraf wal mal wal jah. Nah, orang-orang kafir petinggi-petinggi ini dengan itu beranggapan bahwa kemuliaan itu harta dan jabatan, bukan iman. Gitu. Bukan iman. Nah, iman nomor 12, nomor 30 kali gitu. Walaysa al-amru kadzalik. Ternyata bukan begitu urusan, yang sebenarnya terbalik. Bal al-mu'minuna asyrafu minhum ala faqrin wa khumulihim. Bahkan orang beriman itu lebih mulia dari mereka yang kafir, yang kaya raya, yang punya kekuasaan, punya pengaruh. Ya. Kan begitu. Badi ar-ra'i ay fi dhahir ra'i min ghairi tafakkur aw rawiyah. Nah, badi ar-ra'i ini tanpa berpikir, artinya orang-orang susah ini beriman kepada Nabi Nuh karena mereka nggak punya apa-apa, ikut aja mereka. Kan begitu. Ya, wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunukum kadzibin. Ma nara lakum, dan kami tidak melihat pada diri kalian wahai Nabi Nuh dan para pengikutnya
kelebihan min fadlin, nggak ada atas kami, nggak ada kelebihan apa-apa kalian. Bal nadhunnukum kadzibin, bahkan kami menganggap kalian orang-orang pembohong. Ya. Dusta. Ya, bohong atas apa? Atas dakwaan nanti ada hari kiamat, nanti ada azab. Ya kan? Aradu ayyahajju Nuhan min wajannah. Dari aspek ini ada dua, kata Imam Al-Subudi ya. Ada dua aspek di dalam ucapan orang-orang petinggi kafir dari kalangan kaum Nabi. Ahaduhuma anal muttabi'ina lahu aradil qaum laysu qudwah wala uswah. Yang pertama, ya, mereka kenapa membohongkan? Jadi hal itu bohong di Nabi Nuh dengan pengikutnya. Pertama, pengikut Nabi Nuh itu orang-orang rendahan yang nggak punya pengaruh, tidak dicontoh begitu. Wasani annahum ma'adzalika lam yatarawwahu fi ittiba'i, ya, wala am'anu al-fikra fi sihhati ma ja'a bih. Yang kedua, orang-orang kafir ini tidak berpikir panjang untuk mengikuti Nabi Nuh ataupun berpikir tentang dakwahnya Nabi benar apa enggak. Udah enggak itu, udah tertutup. Ya, karena mereka merasa Nabi Nuh bukan siapa, nggak punya apa-apa. Qala ya qaumi, Nabi Nuh jawab lagi, ya qaumi in kuntu ala burhanin ara'aytum in kuntu ala bainatin, ay in kuntu ala burhanin, wahai kaumku, ara'aytum, tidakkah engkau melihat, in kuntu ala bainatin, kalau aku benar, ya, bukti, ada bukti min Rabbi, dari Tuhanku, wa atani rahmatan min indik, dan Allah memberikan tuh rahmat dari sisinya, kan gitu. Ini pertanyaan Nabi Nuh bukan pertanyaan. Ya. Talatuf ma'hum fil khitab bil istimalatihim ila al-iman, ay qala lahum Nuh akhbiruni ya qaum. Sampaikan kepada wahai kaumku, in kuntu ala burhan wa amrin jaliyin, kalau seandainya aku ini benar, ya, punya argumentasi yang benar, urusannya jelas, semuanya dari Allah, dari Tuhanku, bisihati dakwah ya, terkait dengan dakwaanku yang benar, wa adzani rahmatan indik, dan Allah memberikan kepadaku rahmat hidayah yang khusus darinya, wa ya nubuwah, yaitu kenabian. Rahmah di sini kata ahli tafsir adalah kenabian Nabi Nuh, pemberian dari Allah, karena Nabi itu nggak bisa di ini ya, nggak bisa dicari, tapi diperoleh dari pemberian Tuhan. Nggak bisa mengklaim Nabi, karena Nabi itu pemberian Tuhan. Fa'umiyat alaikum, ay fa'khufil amr alaikum lihtijabikum bil maddah an nuril iman. Apakah kalian dibutakan? Fa'umiyat alaikum, maksud Nabi itu begini, kalian nggak percaya bahwa aku ini Nabi, aku mendapatkan hidayah, kenabian dari Allah, gara-gara aku miskin dan pengikutku orang-orang tidak punya. Fa'umiyat alaikum, kalian dibutakan karena aku bukan orang kaya. Begitu kan? Iya. Ya kan? Nabi Nuh seperti anulzibukumuha wa antum la karihun, ay anukrihukum ala qubudiha wa nudbirukum ala ihtidabiha wa hal annakum karihuna munkiruna laha. Maka kata Nabi Nuh, apakah aku harus memaksa kalian? Apakah kalian harus memaksa kalian untuk beriman? Karena kan anggapan orang kafir tadi, orang yang mempunyai harta, jabatan, ya, berarti punya pengaruh dan dia bisa maksa kan? Nabi Nuh kan tidak bisa maksa, karena dia bukan siapa, nggak punya apa-apa. Karena bisa Nabi Nuh menanya, gitu, anulzibukumuha, ya, apakah ya kami harus memaksa kalian untuk beriman, wa antum la karihun, sedangkan kalian ini tidak suka atau mengingkari, ya, iman. Karena Nabi itu juga paham, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, nggak boleh.
Maaf saya.